Oke, baik. Selamat malam kepada Pak Dani. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan proyek akhir yang saya buat untuk mata kuliah dari jaringan terapan yang diampu oleh Bapak. Jadi di sini saya sudah membuat jaringan yang cukup kompleks karena saya juga berlatar dari TKJ ya. Sehingga di sini saya buat jaringan yang cukup kompleks adalah jaringan kantor di sini yang mana mempunyai 7 divisi, Bapak. Yang pertama adalah dari marketing, kemudian ada dari finance, kemudian HR, kemudian customer service, kemudian IT, administrasi, development, dan legal affairs di sini. Yang mana pada masing-masing divisi, mereka ini mempunyai PC, kemudian printer, access point, VoIP, dan juga switch. Nah, di sini bisa untuk dilihat dan ada 32 host untuk masing-masing marketing. Jadi kita berandai-andai kita mempunyai suatu perusahaan yang besar pastinya. Gitu. Nah, setiap divisi juga dipasang VLAN, Bapak. Misalkan marketing VLAN 30, finance VLAN 40, HR VLAN 50, dan seterusnya. Jadi kita pasang VLAN agar eh, konfigurasinya ini advance begitu ya. Oke, kemudian untuk materi yang saya kerjakan di sini utamanya adalah berfokus pada firewall, kemudian berfokus pada wireless dan juga VPN di sini. Nah, kita akan coba untuk melakukan pengujian. Nah, untuk topologi ini ada dua sisi, Bapak. Yang pertama adalah sisi dari internal, yaitu perusahaan, dan sisi eksternal. Nah, externally outside, jadi jaringan lain di luar, gitu. Di luar dari perusahaan. Kalau inside berarti dia di dalam perusahaan, begitu. Nah, kita akan coba untuk melakukan pengujian untuk wirelessnya terlebih dahulu ya, secara mudah, secara simpelnya saja. Ketika smartphone, di sini kita akan coba untuk akses ya. Nah, nah ini bisa untuk dilihat bahwa sudah mendapatkan IPv6, IPv4, default gateway. Jadi sudah bisa mendapatkan sehingga di sini terkait dengan konfigurasi dari wireless ini bisa terlaksana dengan baik begitu. Oke. Kemudian kita akan coba menguji secara lebih lanjut di sini dengan menggunakan web browser. Saya masuk pada web browsernya. Kemudian di sini kita coba ke URL. Saya pingin untuk nantinya ping ke internal server di sini karena memang saya desain agar nantinya smartphone ini bisa untuk ping ke internal server. Nah, ini 192.168.1.7 di sini ya. Kita akan coba. Nah, karena kebetulan di sini perusahaannya ini saya buat supaya real estate ya. Jadi websitenya masuknya ke real estate terkait dengan jual beli rumah begitu. Nah, ini udah masuk bahwa memang benar implementasi terkait dengan wireless di sini sudah bisa terlaksana dengan sangat baik. Di mana ketika guest di sini smartphone, ketika ada tamu masuk, akses lewat HP bisa untuk akses websitenya begitu. Oke, kemudian terkait dengan aspek dari sisi keamanan. Nah, kita di sini pun juga memberikan proteksi gitu. Nah, karena tadi kita bagi ada dari sisi outside dan dari sisi inside. Nah, untuk dari sisi outside yang tidak diberikan akses, di sini kita akan coba ya. Misalkan di sini ini dari sisi luar dan kita akan coba untuk melakukan eh, access ping ya. Akses ping ini bisa untuk ke dalam insight dari perusahaan gitu. Semisalkan di sini saya akan coba untuk masuk pada internal server di sini. Apakah bisa atau tidak gitu. Seharusnya tidak bisa karena di sini saya tidak memberikan akses dari si PC outside ke internal server begitu. Kecuali dia aksesnya dari access point yang guest access point ini. Karena itu dia masuk ke internalnya gitu. Tapi di luar itu dia
tidak bisa begitu. Karena pastinya ada passwordnya juga, sehingga perlu untuk nantinya konfigurasi juga gitu. Nah, ini karena pakai WPA2 PSK sehingga secara keamanan wireless pun di sini juga sudah terjamin ya. Kita pakai teknologi yang terbaru untuk yang Cisco-nya yaitu WPA2 PSK gitu. Sehingga di ini perusahaannya secara jaringan itu secure gitu. Nah, kita akan coba untuk melakukan pengujian di sini. Oke, saya akan coba masuk ping. Nah, ini sebelumnya sudah saya uji terlebih dahulu. Di sini pingnya kita ping ke internal server dan statusnya dia unreachable. Nah, maksudnya karena bukan RTO ya. Jadi di sini si pihak outside di sini sudah bisa mengenali bahwa ternyata ada alamat 172 alamat 192.168.1.7 itu sebenarnya ada, tapi eh, tidak ter-reach. Makanya di sini dikatakan unreachable gitu. Bukan RTO tetapi unreachable karena di sini kita sudah memberikan proteksi bahwa pihak outside itu tidak bisa untuk memberikan akses kepada eh, akses untuk mengakses pada pihak dalam begitu. Sehingga di sini untuk PC outside di sini tidak bisa untuk melakukan akses terhadap internal server atau aksesnya ditolak begitu. Coba lagi di sini. Nah, dia destination-nya host unreachable gitu. Jadi tidak bisa untuk dijangkau. Nah, jadi di sini secara proteksi keamanan ini sudah terproteksi dengan baik begitu. Nah, jadi di sini saya sudah membuat jaringan yang cukup kompleks dan bahkan mungkin ada beberapa konfigurasi-konfigurasi lainnya yang dia di luar dari materi semester 5 UTS ke atas, tapi dia mampu untuk menunjang suatu jaringan ini agar nantinya bisa untuk termanajemen dengan baik, kemudian bisa untuk lebih kompleks, lebih komprehensif, agar nantinya jaringan ini benar-benar mirip dengan realnya seperti apa gitu. Jadi di sini saya pun juga implementasi terkait dengan HTTP, DHCP, DNS. Nah, ini macam-macam ya. Jadi di sini kalau misalkan dilihat dari sisi DNS-nya pun juga ada banyak ya. Dari real.com, rails.com, wlc.com ya. Jadi di sini dibuat cukup kompleks karena tugas akhir juga. NTP-nya pun juga saya nyalakan di sini karena kebetulan dari SMK pun juga dapat materi eh, time protocol network ya. Jadi di sini bisa untuk coba diimplementasikan begitu agar nantinya jaringan ini pun juga secara waktu, secara time ini network time protocol ini pun juga bisa berjalan dengan baik begitu. Nah, jadi itu terkait dengan apa yang telah saya kerjakan pada proyek laporan akhir ini dan di sini pun untuk totalnya karena di sini divisi itu ada 32 host ya. Di sini secara desain itu jadi di sini memang korporasinya itu dia lebih dari 100 host begitu. Nah, di sini pun juga dari pihak outside-nya ini dia kita saya coba untuk analogikan ini saya coba untuk ilustrasikan ini dia router dengan router gitu. Jadi sehingga benar-benar real mirip dengan aslinya. Karena kalau semisalkan aslinya itu kan pastinya dia habis server dia terhubung dengan router, routernya terhubung dengan router sampai dia eh, menuju ke pusat data utama begitu. Nah, kemudian di sini ada DMZ juga. Jadi di sini saya implementasikan juga ya di sini dari external DNS, kemudian email, kemudian HTTP itu juga diimplementasikan di sini. Dan IP-nya pun juga beragam ya dengan menggunakan subnetting sesuai dengan kapasitas dari
jumlah host yang dibutuhkan gitu. Sehingga kalau misalkan jumlah host yang dibutuhkan cuma 4, saya pakai slash 30. Kalau yang dibutuhkan dia banyak, rentang 200, pakainya slash 24 begitu. Jadi untuk laporan akhir ini pun juga sudah disesuaikan dengan perhitungan subnetting yang ada begitu. Oke, baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya dan terima kasih.